teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan membahas soal sepak bola Indonesia. Jadi kali ini ada berita yang cukup menggemparkan dan ya sesuai dengan harapan kita semua, dimana akhirnya setelah kita gagal ke Piala Dunia dan kita kalah 2 kali beruntun di ronde keempat, Patrick Kluivert resmi dipecat oleh PSSI selaku Federasi Sepak Bola Indonesia. Dimana ada postingan terbaru dari Pak Erick Thohir yang mengatakan bahwa selamat jalan Patrick Kluivert, atau mereka mengakhiri kerjasama dengan Patrick Kluivert. Jadi ini sesuai dengan harapan dan juga ekspektasi dari mayoritas supporter timnas Indonesia, yang mana mengharapkan Patrick Kluivert untuk segera out atau ditendang dari kursi kepelatihan timnas Indonesia, mengingat hasil buruk yang didapat timnas Indonesia selama Patrick Kluivert menjabat sebagai pelatih kepala. Dia sudah memainkan total 8 kali pertandingan dan kita hanya memenangkan 3 di antara 8 pertandingan itu. 1 kali imbang dan sisanya kita kalah dengan cara yang memalukan. 6-0 dari Jepang, 5-1 dari Australia. Selanjutnya kita kalah 3-2 dari Arab Saudi dan juga dari Irak 1-0 teman-teman. Dengan hasil buruk itu, setelah kita lawan Irak, rupanya Patrick Kluivert dan kawan-kawannya, semua staf kepelatihannya itu langsung kembali ke Belanda tanpa menginjakkan kaki di Indonesia. Nah, itu membuat supporter marah, membuat semua supporter bilang bahwa Patrick Kluivert ini tidak punya etika, karena setelah kalah pun Patrick Kluivert tidak mengeluarkan statement apa-apa. Dia tidak meminta maaf pun terhadap supporter atau masyarakat Indonesia. Setelah kalah dari Irak, dia langsung kembali ke Belanda tanpa menginjakkan kaki di Indonesia. Dan disitulah tingkat kemarahan supporter Indonesia bertambah. Dan akhirnya PSSI mendengar itu, kemudian PSSI memutuskan untuk mendepak Patrick Kluivert dari kursi kepelatihan timnas Indonesia. Dan di sini kita patut berterima kasih kepada PSSI karena sudah mendengar suara mayoritas. Ya, walaupun ada gunjang-ganjing, kemudian ada yang setuju atau tidak setuju dengan keputusan PSSI, tapi saya pikir kali ini PSSI sudah mengambil langkah yang tepat, di mana mereka berani memecat pelatih yang tidak punya taktik, atau dengan kata lain pelatih yang minim taktik. Jadi di sini kita bersyukur PSSI mau mendengar apa yang menjadi keluhan dari supporter, karena sebenarnya ini sudah terlihat sejak awal timnas Indonesia di bawah Patrick Kluivert tidak punya masa depan yang cerah, dan sekarang terbukti sebenarnya Indonesia punya masa depan yang cerah. Tapi ketika PSSI mengambil keputusan yang salah, disitulah terlihat bahwa timnas Indonesia tidak punya masa depan yang cerah. Padahal sebelumnya harapan itu ada bahwa kita akan bermain di Piala Dunia, tapi seketika harapan itu hilang karena PSSI yang mengambil tindakan. Dan kali ini kita wajib patut berterima kasih ke PSSI karena mendengar suaranya kita. Mayoritas supporter timnas Indonesia menginginkan Patrick Kluivert out dari kursi kepelatihan, dan PSSI melakukan itu. Nah, sebagai supporter tentunya kita berharap supaya ke depannya PSSI selaku Federasi Sepak Bola Indonesia tidak salah lagi, tidak blunder lagi ketika mengambil keputusan. Karena selanjutnya timnas Indonesia akan menghadapi agenda-agenda yang cukup besar, di mana di tahun depan kita akan bermain di Piala AFF Senior, kemudian di tahun 2027, 2 tahun berikutnya kita akan bermain di Piala Asia, dan 2028 sampai dengan 2030 itu ada kualifikasi Piala Dunia. Nah, menurut saya langkah yang diambil oleh PSSI dengan memecat Patrick Kluivert itu langkah yang tepat, karena kalau mau timnas kita berada di jalur yang betul, mau timnas kita ada di level yang berbeda, maka pecat Patrick Kluivert. Dan hari ini Patrick Kluivert resmi dipecat, dia kembali ke Belanda dengan semua timnya, termasuk Gerald van den Berg juga yang kemarin menukangi U23 dan U23 gagal lolos ke Piala Asia U23. Dan catat sekali lagi, kita hanya menjadi penonton di Piala Asia U23, padahal sebelumnya timnas U23 sampai ke semifinal dan selangkah lagi akan bermain di Olimpiade Paris, karena waktu itu kita kalah dari tim Afrika, Guinea waktu itu. Tapi di bawahnya Patrick Kluivert, harapannya kita itu akan lebih bagus dari era STY, atau katakanlah kita masuk final, atau sekurang-kurangnya setidaknya itu sama prestasi yang dibawa sama STY. Rupanya Patrick Kluivert tidak bisa mengulang kesuksesan yang sama ketika masih dilatih sama STY. Dan akhirnya Patrick Kluivert juga dipecat, Gerald van den Berg dipecat, dan tim kepelatihan semuanya dipecat. Nah, pertanyaannya sekarang, siapa pelatih yang akan menggantikan Patrick Kluivert di tim kepelatihan timnas Indonesia? Mungkin kita akan memakai pelatih interim, tapi untuk sementara waktu timnas Indonesia belum ada agenda FIFA Matchday. FIFA Matchday nanti di bulan November, teman-teman. Kemungkinan besar penunjukan pelatih baru itu
mendekati FIFA Matchday di bulan November nanti. Banyak nama yang sudah dikasih, banyak nama yang terdengar desas-desus, ada Jesus Casas, ada yang bilang Sintayong kembali, tetapi kita menunggu keputusan dari PSSI. Kita berharap semoga PSSI tidak salah lagi mengambil keputusan, tidak salah langkah, tidak blunder lagi, dan exco-exconya tidak ada yang ya seolah-olah melebihi ketua umum. Ya kita harap semua kerja keras ya, dengan tujuan akhirnya timnas kita ada di level yang tertinggi. Karena jujur saja sekarang timnas kita ada di level yang kalau boleh dibilang hampir sama kembali ke era ke-8, di mana salah satu contoh nyata atau buktinya adalah peringkat FIFA kita itu turun ke 122. Padahal sebelumnya kita ada di 119, Malaysia ada di bawahnya kita, dan sekarang Malaysia berhasil menyalip posisi peringkat FIFA, rank FIFA-nya Indonesia, dan Indonesia turun ke 122 rank FIFA. Jadi dari situ saja kita sudah bisa menilai bahwa timnas kita ada penurunan, bukan kemajuan. Ditambah lagi kita gagal melaju ke Piala Dunia, dan ya itu salah satu tolak ukur, salah dua lah tolak ukur di mana kita punya timnas untuk sementara ini gagal. Oke, proyeknya mungkin proyek jangka panjang, tetapi ketika kita gagal lolos ke Piala Dunia dan peringkat FIFA kita turun, ya di situ kita bisa jadikan satu patokan tolak ukur bahwa timnas kita lagi down dan harus butuh recovery. Caranya bagaimana? Pecat Patrick Kluivert, dan terima kasih PSSI sudah mendengar suara mayoritas supporter timnas Indonesia. Dan perlu diapresiasi juga bocoran-bocoran dari Pak Andre Rosiade yang dia bilang bahwa mayoritas exco PSSI menginginkan Patrick Kluivert itu dipecat, dan akhirnya dia dipecat. Dan kita semua bersyukur bahwa timnas kita ketika lepas dari Patrick Kluivert, kita kembali punya harapan bahwa timnas ini akan lebih bagus di tangan pelatih yang baru. Entahlah mau Sintayong kembali atau siapapun pelatihnya, intinya cuma satu, dia punya karakter yang kuat, bisa memanage pemain yang ada, bisa membuat ruang ganti itu hidup, tidak berlaku seperti bos tapi berlaku seperti seorang ayah untuk semua pemain-pemain ini, dan bisa merangkul semua yang ada di situ termasuk supporter. Kenapa? Karena itu dilakukan sama Sintayong. Semoga ada pelatih yang lebih bagus dari Sintayong, karena kita masih ingat ketika Sintayong itu dipecat dengan alasan komunikasi, mereka membawa Patrick Kluivert dengan iming-iming inilah tim kepelatihan terbaik yang akan membawa timnas Indonesia semakin maju. Dan akhirnya kita lihat bahwa timnas kita gagal karena keputusan dari PSSI. Mereka yang mengambil langkah, dan mereka mengambil langkah yang salah. Ya, jadi mereka sudah blunder. Kita berharap timnas ini tidak lagi dijadikan alat politik kuda tunggang oleh sebagian orang, dan PSSI tidak salah langkah lagi. Semoga kedepannya PSSI bisa ambil langkah yang tepat, cari pelatih yang lebih bagus dari Sintayong, lebih bagus dari Patrick Kluivert, yang mengerti apa sih maunya sepak bola Indonesia ini. Karena sebelumnya kita sudah ketemu orang yang mengerti dengan kultur sepak bola Indonesia, tapi rupanya ada sebagian orang di dalam PSSI yang tidak suka dengan orang yang sebenarnya bisa bawa kita ke Piala Dunia, yang mengerti, yang tahu apa maunya sepak bola Indonesia. Kita sih tidak berharap Sintayong itu kembali, kita tidak berharap Sintayong kembali melatih timnas Indonesia, tapi setidaknya sekurang-kurangnya orang yang menggantikan Patrick Kluivert nanti itu bisa menyamai apa yang pernah dibawa sama Sintayong. Prestasinya harus lebih bagus. Jadi ya terima kasih PSSI sudah pecat Patrick Kluivert, dan terima kasih juga Patrick Kluivert karena sudah menghancurkan mimpinya semua masyarakat Indonesia untuk timnasnya masuk ke Piala Dunia dan jangan pernah kembali lagi ke Indonesia. Sejujurnya masyarakat Indonesia tidak mengharapkan Patrick Kluivert dan rekan-rekannya, tidak membutuhkan Patrick Kluivert. Yang kami butuh adalah pelatih yang tahu sepak bola Indonesia, kulturnya, maunya seperti apa. Kira-kira seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Itu dia berita yang hangat terbaru di mana Patrick Kluivert resmi dipecat oleh PSSI. Dan kabar gembira untuk kita semua, di mana kemauan harapan kita sudah dipenuhi, dan semoga sepak bola kita ke depannya semakin lebih bagus lagi. Terima kasih sudah menonton, kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Terima kasih.